Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Tarakan tewas tersengat aliran listrik di sebuah bangunan berlantai 2. Evakuasinya berlangsung dramatis. Di Samarinda, tronton pengangkut ekskavator menabrak kabel hingga merubuhkan papan nama, tiang telepon, dan merusak sebuah warung. Hanyut di laut, 3 warga Filipina diamankan imigrasi Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Ketua jadi melaporkan sebuah truk tronton membawa eksa telah menabrak beberapa tiang dan menyebabkan kerobohan. Seperti itulah keterangan seorang relawan kemanusiaan di Samarinda saat menginformasikan sejumlah kerusakan jaringan telepon akibat tersangkut ekskavator yang diangkut tronton. Di antara kerusakan yang terlihat adalah robohnya papan nama usaha, warung penjual nasi, putus, dan ambruknya jaringan telepon. Warga menyebut peristiwanya terjadi selepas salat subuh dengan diawali suara benturan keras. Kejadiannya itu sekitar jam 5.35. Ada dengar bunyi apa? Nyaring suaranya kayak suara atap runtuh. Atap runtuh. Nah, Pada saat itu Om lagi apa ini? saya habis sholat subuh duduk santai biasa di bangku. Santai duduk di bangku kok ada suara suara kayak runtuh ini. Runtuhan ya? Nah, runtuhan ini apa? Tiang, atap. Atap. Nah. Sementara seorang anggota Satpol PP menyatakan truk dan muatannya dibawa ke gudang. Ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan. Namun demikian, warga menahan penanggung jawab tronton tersebut guna mengganti kerusakan. Seharusnya bakatnya di belakang, tak pikir tadi ya juga sih gitu. Jadi informasi tadi dari penanggung jawab supaya tidak macet, jadi dibawa dulu ke gudangnya, informasi sementara ke gudangnya di daerah Sambutan. Sambutan ya? Nah, posisinya tuh di daerah Sambutan untuk sementara ini supaya mengurangi kemacetan. Nah, cuma sebagai penjamin penanggung jawab sama helpernya kalau tidak salah itu kami tahan dulu. Sementara petugas PLN dan Telkom yang turun ke lapangan bekerja cepat agar kerusakan bisa diatasi dengan segera. Sementara papan nama sebuah usaha yang roboh di jalan masih belum dipindahkan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kemacetan panjang terjadi di pendakian Jalan Oto Iskandar di Nata, Samarinda Ilir, Senin siang. Kemacetan tersebut akibat sebuah tronton pengangkut alat berat mogok. Untuk mengurai kemacetan, petugas gabungan dikerahkan mengatur lalu lintas dan membantu sang supir agar tronton tersebut bisa secepatnya dipindahkan. Dari petugas yang membantu di lapangan, diketahui truk tersebut mogok akibat kehabisan bahan bakar. Para petugas ini membantu mengatur lalu lintas selama 3 jam. Ya, saat ini memang telah terjadi kemacetan panjang antara dari arah Samarinda ke Sambutan maupun sebaliknya. Ini ada terjadi kemacetan akibat dari tronton yang macet, informasinya kehabisan solar. Kehabisan solar ya? Saat ini kondisi jalan seperti apa? Macet parah, tapi alhamdulillah sudah pelan-pelan kita urai dengan dibantu dengan rekan-rekan di SUB, kepolisian maupun rekan-rekan dari relawan dari ITS. Oke. Bang, kurang lebih panjangnya seberapa kilo ini, Bang? Kalau dari pantauan dari kita dari rekan-rekan dari relawan juga informasi itu sudah sampai ke Hidayatullah. Hidayatullah untuk ya? sisi dari Samarinda, tapi kalau sisi dari Sambutan sudah melewati pom bensin.
Upaya memindahkan tronton tersebut membuahkan hasil setelah petugas meminta bantuan sebuah truk pengangkut semen cair. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pembangunan terowongan di Sungai Dama, Samarinda untuk mengurai kemacetan masih berlangsung. Akan tetapi kerja pemerintah kota tidak berjalan mulus karena mereka kesulitan mendapatkan izin untuk melebarkan jalan di kawasan Rumah Sakit Islam. Agar langkahnya lancar, Wali Kota Andi Harun berkirim surat ke penjabat gubernur. Belakangan ia kecewa sebab Pemprov menolak permohonan tersebut. Kekecewaan Andi Harun bertambah setelah mengetahui disposisi penolakan itu tidak ditandatangani gubernur, namun dilakukan Kepala BPKAD. Andi Harun menilai cara kerja tersebut tidak lazim. Surat itu kami tujukan ke gubernur, tetapi saya melihat didisposisi oleh Kepala BPKAD. Nah, itu tidak lazim sebenarnya dalam tata administrasi. Ya, misalnya jika ada surat yang ditujukan kepada wali kota, surat itu harus sampai dulu ke wali kota. Baru saya disposisi ke sekda atau ke pejabat di bawah. Nah, surat yang kami layangkan itu didisposisi oleh Kepala BPKAD. Nanti kalau diperlukan disposisinya, tapi saya kira tidak usah. Nah, di dalam surat jawabannya itu ditolak. Mendapati keluhan, penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mendatangi rumah sakit. Kepada Wali Kota Samarinda, Akmal Malik memastikan langkah Pemkot akan didukung penuh karena jalan tersebut dibutuhkan warga. Jalan tetap kita lakukan, ya, clear ya? Nggak usah lama-lama, udah kerja. Nggak usah lama-lama. Lihat rencana pembangunan terowongan untuk mengatasi permasalahan macet yang terjadi di Samarinda. Masyarakat Samarinda dan masyarakat Kaltim juga, ya, kita harus bersama-sama menyelesaikan. Persoalan Samarinda adalah persoalan Kaltim. Jadi tidak ada dikotomi hal. Jadi kalau memang Samarinda membutuhkan dukungan-dukungan dari provinsi wajib membantu. Nah, tadi kami sudah lihat di lapangan. Ternyata untuk pembuatan terowongan pemerintah provinsi Kaltim membutuhkan sedikit lokasi jalan yang juga untuk kepentingan masyarakat loh. Sementara itu, kemacetan di kawasan Gunung Manggah menjadi pemandangan rutin setiap harinya. Pemkot berkeinginan kemacetan bisa segera diurai dengan membangun jalan terowongan di kawasan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.